Shalom, selamat siang. Berjumpa lagi kita pada siang hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Kita akan memulai pembelajaran kita yaitu melanjut dari materi kita minggu lalu, di mana Ibu mengambil topik atau tema kita pada siang hari ini adalah manusia sosial. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus pada siang yang indah ini Tuhan. Kembali kami mengucap syukur atas berkat, kesehatan, kekuatan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Sehingga kami masih bisa Tuhan bersama-sama untuk belajar kembali pada siang yang indah ini Tuhan. Tolong Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, tolong pimpin kami agar kami bisa mengerti setiap pembelajaran dan penjelasan yang Ibu kami sampaikan terhadap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Nah anak-anak, seperti topik yang sudah Ibu beri, kita hari ini akan belajar tentang manusia adalah makhluk sosial. Apa sih pengertian manusia sebagai makhluk sosial? Nah, manusia adalah makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, manusia dikatakan makhluk yang berakal budi, yaitu mampu menguasai makhluk lain. Nah, dan juga makhluk sosial itu adalah manusia yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang memiliki akal budi, yang mampu menguasai makhluk lainnya, serta berhubungan secara timbal balik antara manusia yang lain dengan antara manusia satu dengan yang lainnya. Kemudian manusia diciptakan tidak sendirian. Nah, di dalam Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan tidak sendirian. Kalian bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Nah, di mana sejak penciptaan Allah telah melihat bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Allah menginginkan manusia hidup saling menolong, mengisi dan memberi arti dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kalian, pasti kalian tidak menginginkan hidup sendiri ya. Pasti kalian menginginkan seorang teman agar bisa berbagi cerita, berbagi keseruan, serta berbagi kesedihan sekalipun. Manusia dianugerahi Tuhan dengan kemampuan untuk merasa tertarik pada lawan jenis. Nah, selain kita dianugerahi oleh akal budi, kita juga dianugerahi Tuhan untuk merasa tertarik pada lawan jenis kita. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita bukan hanya sepasang, melainkan Tuhan mencipta kita dianugerahi dengan kelengkapan tubuh, daya pikat dan daya tarik seperti tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai 14. Kalian boleh baca di kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai 14. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, makhluk sosial tadi, bukan hanya sepasang, melainkan Tuhan menciptakan tubuh yang semenarik mungkin agar kita bisa tertarik kepada pasangan kita bisa tertarik pada lawan jenis kita. Nah, saat kita sudah mulai tertarik pada lawan jenis kita akan memiliki perasaan ingin membina suatu hubungan atau disebut dengan pacaran sebelum ke jenjang pernikahan. Namun saat pacaran, seringkali orang-orang atau pemuda-pemudi Kristiani tidak tahu batasan-batasan apa saja yang dijaga saat pacaran. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hal apa saja yang harus dijaga saat kita sedang pacaran. Nah, minggu ini Ibu jelaskan batasan-batasan dalam berpacaran. Nah, Ibu merangkum ada 3 pokok. Yang pertama, membatasi sentuhan fisik. Membatasi sentuhan fisik ini bukan berarti kita tidak boleh bersentuhan fisik ya. Misalnya bersalaman, tidak boleh. Nah, justru salaman bisa ya. Karena sentuhan fisik yang Ibu maksud bukan sentuhan fisik yang kita bisa saling menghormati,
atau kita saling menyapa. Namun sentuhan fisik yang ibu bilang, yang ibu katakan adalah lebih menjerumus ke suatu hubungan suami istri, seperti itu. Kalian bisa baca kembali di kitab Yakobus pasal 1 ayat yang 14 sampai 15. Di situ dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan-keinginan itu datang dari diri kita sendiri. Untuk itu kita harus bisa membatasi diri kita dengan pasangan kita, yaitu dengan membatasi sentuhan fisik. Yang kedua adalah menjaga hati. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saat pacaran, bukan hanya hatimu yang kamu jaga, tetapi juga pasangan kamu. Karena saat kamu marah-marah dengan pasangan kamu, otomatis kamu telah melukai hatinya. Nah, atau kamu menduakan pasangan kamu, artinya kamu sudah melukai hati pasangan kamu. Sebaliknya, jika pasangan kamu marah-marah terhadap kamu, hati kamu juga akan sakit. Nah, untuk itu jagalah hati kamu atas pasanganmu dengan penuh kewaspadaan. Yang terakhir, yang ketiga, menjaga diri. Seperti poin yang kita bahas minggu lalu, yaitu menjaga diri. Nah, batasan-batasan dalam berpacaran juga mencakup poin menjaga diri, di mana tetaplah menjaga kekudusan hidupmu sampai tiba waktunya kelak kalian dipersatukan lewat pernikahan kudus. Kalian bisa baca kembali dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-7 yang mengatakan, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginkan. Jadi jangan lakukan hal-hal yang sebelum waktunya tiba. Berpacaranlah sewajarnya. Lakukan hal-hal yang positif yang bisa membangun kalian agar menjadi pemuda-pemudi Kristiani yang diingini Tuhan. Nah, Ibu akan memberi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena apa? Karena kita membutuhkan teman sebagai tempat kita bercerita, tempat kita berbagi keseruan, bahkan kita bisa berbagi kesedihan kepada teman atau sahabat kita. Jadi kalian bersyukurlah jika saat ini kalian memiliki keluarga, teman, sahabat yang bisa kalian bersama-sama berbagi banyak hal. Kemudian kita selain dianugerahi oleh Tuhan akal budi, kita juga dianugerahi Tuhan yaitu dengan kemampuan untuk tertarik dengan lawan jenis kita, di mana kita bukan hanya diciptakan berpasangan, namun kita diciptakan dengan keutuhan tubuh yang lengkap, dengan daya tarik yang bisa memikat antara lawan jenis. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ada memberi kalian tugas, di mana tugasnya adalah kalian membuat sebuah puisi mengenai pengalaman kalian ketika kalian jatuh cinta ataupun sedang berpacaran sekarang. Jika kalian yang belum pernah merasakan jatuh cinta atau pacaran, kalian dapat menuliskan pemahaman kalian mengenai pacaran atau jatuh cinta. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.